Minggu lalu kita belajar teks apa? Teks deskripsi, Bu. Betul sekali. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi struktur dan juga ciri kebahasaan pada teks deskripsi dan teks visual dengan tepat. Sebelum saya memberikan tugas, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan juga rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut. Objek yang dideskripsikan itu bisa berupa orang, hewan, tempat, benda, dan lainnya. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi, yang pertama menggambarkan objek secara rinci, yang kedua melibatkan panca indera seperti melihat, mendengar, mencium, dan juga meraba. Yang ketiga menjelaskan ciri fisik dan sifat suatu objek tersebut. Yang keempat membuat pembaca seolah-olah bisa merasakannya secara langsung. Yang kelima menggunakan kata sifat, kata kerja perasaan, dan kadang menggunakan bahasa kiasan. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis teks deskripsi itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, jenis teksnya adalah subjektif. Subjektif ini adalah jenis teks berdasarkan pendapat atau kesan pribadi penulis. Yang kedua adalah objektif. Objektif ini adalah jenis teks berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga, spatial adalah jenis teks yang menggambarkan tempat atau ruangan. Yang keempat, imajinatif. Imajinatif ini adalah jenis teks yang menggambarkan tempat kejadian secara imajinatif. Dan terakhir adalah faktual. Jenis teks ini menggambarkan objek apa adanya, akan tetapi sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya, adapun struktur teks deskripsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini adalah bagian pengenalan objek seperti nama, lokasi, dan juga latar belakang. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah penjelasan rinci tentang ciri dan sifat suatu objek. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan ini adalah penilaian atau kesan pribadi penulis. Bagian simpulan ini bisa ada dan juga bisa tidak ada. Ibu tadi telah menjelaskan mengenai pengertian ciri-ciri dan struktur teks deskripsi. Maka dari itu, apakah ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan struktur yang telah Ibu jelaskan tadi? Saya Ibu. Struktur teks deskripsi itu ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan juga penyimpulan Ibu. Jawaban yang bagus dari Sinar, silakan berikan aplaus. Baik, sebelum menjelaskan lebih lanjut, apakah ada yang bisa membaca teks di atas? Ya, Bu. Baik, kepada narasi kelas, Dibaca semua, Bu? ya. Baik. Dimulai dari identifikasi. Siapa yang tidak kenal kucing? Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Hampir di seluruh dunia pasti ada kucing dengan beragam jenis. Di Indonesia sendiri terdapat kucing jenis Angora, Persia, domestik, dan sebagainya. Kucing sudah dikenal sejak 6.000 tahun yang lalu. Bahkan menurut data arkeolog, dulunya bangsa Mesir sudah mengenal kucing untuk menjauhkan tikus-tikus yang mengganggu. Lalu deskripsi bagian. Kucing pertama kali diklasifikasikan sebagai Felis catus oleh Carolus Linnaeus. Kucing menjadi hewan peliharaan paling populer di dunia. Kucing memiliki ciri fisik yang mirip dengan harimau, namun bentuknya lebih kecil. Kelompok Felidae adalah mamalia yang berkembang dengan sangat cepat. Nah, sama halnya dengan kelinci, harimau, singa, dan cougar. Kucing memiliki telinga yang mampu menangkap getaran dan suara dari jarak 10 meter lebih. Lalu kesimpulan atau kesannya adalah kucing liar akan hidup secara liar dan akan berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga populasinya akan berubah menjadi banyak dalam sekejap. Sampai saat ini jenis kucing yang diperjualbelikan hanya kucing ras dan bahkan dikembangbiakkan secara khusus. Sudah, Bu? Mulai tadi pembahasan contoh dari taman kalian yaitu Rashifa.
Nah, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks deskripsi dari gambar di atas dan mengidentifikasi kaidah bahasaan yang ada pada teks yang kalian buat. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait saat menulis teks deskripsi? Ya, silakan Mas Rul. Saya mau bertanya Bu, itu apa saja kesalahan umum yang harus dihindari saat menulis teks deskripsi? Itu saja. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Nasrul. Hal yang harus dihindari saat menulis teks deskripsi itu teksnya terlalu umum atau tidak mendetail. Misalnya, hewan itu lucu tanpa menjelaskan seperti apa itu lucunya. Yang kedua itu melenceng dari topik. Misal, sedang mendeskripsikan kucing, tapi tiba-tiba membahas makanan. Makanan itu sekarang kalian. Yang ketiga, bahasa yang membingungkan. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Jangan terlalu banyak menggunakan istilah yang sulit. Selanjutnya itu yang terakhir, tidak memperhatikan ejaan dan tanda baca. Mungkin itu saja. Bagaimana? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Dari paparan Ibu tadi, saya paham. Terima kasih. Selain pertanyaan dari Mas Rul tadi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Baik, kepada Natasha. bagaimana sih Bu cara menentukan struktur teks deskripsi? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Natasha. Cara menentukan struktur dari teks deskripsi itu pertama kita harus menentukan objek yang akan dideskripsikan. Objeknya itu misalnya hewan, tempat, benda, ataupun orang. Yang kedua, mulai dengan bagian pembuka atau identifikasinya, seperti mengenalkan objeknya itu secara singkat. Lalu dilanjutkan dengan bagian isi atau deskripsi bagian, seperti menjelaskan ciri-ciri, bentuk, warna, suasana, dan keunikan objek tersebut. Yang terakhir itu mengakhirinya dengan pesan atau simpulan, seperti apa yang kamu rasakan atau pikirkan tentang objek tersebut. Bagaimana Natasha? Apakah sudah dipahami? Paham Bu. Baik. Kalau waktunya sudah habis, maka dari itu saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya berupa teks deskripsi yang telah dibuat. Ibu. Baik, kita di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul 3 anak kelinci yang mengemaskan. Di atas permukaan putih yang bersih, tampak 3 anak kelinci duduk berjajar dengan rapi dan saling berdekatan. Kelinci di sebelah kiri memiliki bulu coklat muda yang lembut, matanya bulat dengan ekspresi yang tenang. Di tengah, kelinci putih terlihat paling mencolok dengan bulunya yang bersih dan halus seperti kapas. Sementara itu, kelinci di sebelah kanan memiliki bulu abu-abu. Lanjut, Bu. Oke. Selanjutnya berikan aplaus berdasarkan pemaparan dari anggota kelompok 1 tadi. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan Indan. dari teks yang dipaparkan tadi, yang mana termasuk identifikasi, deskripsi, bagian dan kesimpulan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Oke, Angel. Baik, pertanyaan saya itu bisa sebutkan dan jelaskan ciri-ciri kebahasaan teks tersebut yang telah dipaparkan tadi. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya tadi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas jawaban terkait pertanyaan dari saudara Lindan mengenai pertanyaannya, yaitu dari teks
teks deskripsi, terutama di bagian identifikasi, deskripsi, bagian dan kesimpulan. Terima kasih. Sama-sama. Terkait jawaban dari pertanyaan saudari Angel, yaitu ciri kebahasaan teks deskripsi. Itu terkait jawaban dari pertanyaan saudari Angel. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan berikan aplaus kepada mereka. Presentasi dari kelompok 1 sudah sangat bagus. Betul sekali jawaban dari Sinar tadi mengenai struktur teks deskripsi. Bagian itu memperjelas atau memperkenalkan objek utama yang akan dideskripsikan secara umum, yaitu 3 terperinci tadi. Deskripsi bagiannya itu terdapat pada paragraf kedua. Yang dijelaskan tadi itu menjelaskan ciri-ciri khusus dari objek seperti warna kulit, mata, telinga, ekspresi wajah, dan ukuran tubuh kelinci tersebut. Mengenai struktur bagian penutup atau kesimpulannya itu berisi kesan penulis terhadap objek, biasanya disampaikan dalam bentuk pendapat atau perasaan penulis itu. Dan mengenai ciri kebahasaan yang dijelaskan oleh Sinar tadi itu juga sudah benar, bahwa kata benda atau nomina itu digunakan untuk menyebutkan nama objek seperti kelinci, telinga, tubuh, dan bulu kelinci tersebut. Dan kedua itu mengenai kata sifat, memberi penjelasan lebih rinci tentang suatu objek seperti putih bersih, halus, mungil, dan rapi. Kata kerjanya dan kata kerja keadaan atau sifatnya juga itu sudah dijelaskan dengan baik. Majas atau gaya bahasanya itu juga sudah bagus mengenai contohnya itu seperti kapas atau perbandingan atau singular. Yang kelima itu kalimat deskripsi panca indera juga sudah dipaparkan dengan bagus. Contohnya itu kulitnya lembut, matanya bulat, dan suasana yang damai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya meminta kepada semua murid untuk membuat teks deskripsi secara singkat dan individu tentang hewan peliharaan ataukah tempat hiburan favorit kalian, minimal 3 paragraf yang terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulannya, serta mengandung ciri kebahasaan yang sudah dijelaskan tadi. Oke, baik. Saya tutup pembelajaran hari